Ada isu menarik ya teman-teman setelah Lebaran. Waktu Lebaran kemarin kan anaknya Pak Prabowo ke Tengku Umar untuk bertemu dengan Ibu Mega ya. Jadi memang banyak prediksi bahwa Didit itu ke Tengku Umar karena banyak informasi kan dia sedang dekat dengan anaknya Ibu Puan Maharani, anaknya Ibu Mega. Jadi ternyata hari ini sudah ada berita bahwa eh, pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega akan dijadwalkan, nggak tahu kapan, tetapi ini akan dijadwalkan. Jadi kalau ini benar-benar terrealisasi, artinya ini adalah pertemuan dua tokoh besar yang ditunggu-tunggu publik selama ini ya. Pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega, antar Ketua Umum Partai Gerindra dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai pemenang pemilu kemarin. Jadi ini menurut saya akan mengubah konstelasi politik di tanah air, terutama hubungan antara Prabowo dengan Jokowi, Jokowi dengan Ibu Mega. Saya yakin kan memang hambatannya selama ini pertemuan ini tidak terrealisasi karena hambatannya faktor Jokowi. Pak Jokowi, Ibu Mega itu sama sekali tidak menerima Pak Jokowi ya secara politik, bahkan untuk berhubungan dekat dengan Jokowi saya yakin sangat sulit karena kita punya pengalaman Ibu Mega dengan SBY juga kan begitu. Nah, pertemuan dua tokoh ini sangat penting sekali, akan mengubah konstelasi dan dinamika politik di tanah air. Kalau selama ini kan banyak sekali tuduhan bahwa Prabowo ini belum terlalu otonom dalam proses pengambilan kebijakan karena masih dipengaruhi oleh kekuatan Pak Jokowi, Presiden ke-7 ya. Bahkan orang-orang Jokowi ditempatkan di dalam kabinet itu ada 16 orang loh, belum kepolisian, belum di Kementerian BUMN dan segala macamnya. Jadi kekuatan Jokowi itu menggerus kekuasaan Prabowo di dalam kepemimpinannya. Jadi ini agak berbahaya karena ruang gerak Prabowo untuk mengambil keputusan secara otonom agak sulit. Maka menurut saya pertemuan antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo itu harus segera dilaksanakan kalau Pak Prabowo mau keluar dari bayang-bayang Pak Jokowi. Tentu konsekuensinya ketika dia bertemu dengan Ibu Mega, hubungan antara Prabowo dengan Jokowi pasti akan retak. Kecuali misalnya sudah ada komunikasi antara Pak Prabowo dengan Jokowi. Misalnya Pak Prabowo sudah sampaikan kepada Pak Jokowi, izin ya, saya mau bertemu dengan Ibu Mega. Tetapi kan pertemuan ini dalam politik ya tidak ada yang gratis gitu loh. Pasti ada kompromi, pasti ada kepentingan di balik itu. Bukan hanya silaturahmi biasa, apalagi ketua umum partai, apalagi misalnya Pak Hasto Sekjen PDIP sudah ditersangkakan di KPK kan. Jadi ini menurut saya ada muatan kepentingan yang sangat besar. Kalau bukan kepentingan bangsa ya tentu ada kepentingan oportunistik di baliknya. Jadi tentu yang paling penting adalah ke depan kalau memang pertemuan ini jadi, ini kan akan memberi arah apakah PDIP tetap beroposisi atau memang dia masuk ke dalam koalisi. Kan dalam beberapa titik perjumpaan misalnya undang-undang TNI kan sudah ada titik temu. Jadi sikap PDIP di situ tidak jelas gitu. Dia tidak beroposisi. Jadi dia malah mendukung undang-undang TNI. Kita juga tidak tahu ya bagaimana posisi Ibu Mega atau PDIP ketika melakukan revisi undang-undang Polri gitulah. Kan sekarang sedang digodok di DPR kan. Kita berharap bahwa pertemuan ini menghasilkan sebuah agenda yang penting untuk bangsa dan negara ke depan. Memang orang berharap bahwa Ibu Mega harus menjadi oposisi, tetapi kalau dilihat dari dinamika politik, posisi PDI Perjuangan ke depan ini semakin terjepit ya. Jadi di survei Kompas, jadi tingkat simpatisan publik terhadap PDIP turun tajam. Ini tidak baik untuk partai ke depan. Makanya pertemuan dua tokoh besar ini, meskipun nanti hasilnya PDIP tetap berada di luar koalisi, tetapi paling kurang orang punya gambaran positif bahwa Ibu Mega dengan Pak Prabowo itu masih punya hubungan yang baik di dalam politik. Karena selama ini kan setelah Pilpres sama sekali mereka berdua tidak pernah bertemu, padahal hubungan dua orang ini baik-baik saja dan sangat sangat bagus. Hanya memang ketika mereka tidak bertemu, orang menganggapnya bahwa memang mereka masih belum terlalu akur gitu loh. Tapi menurut saya ini ya, ini ada satu konsekuensi yang paling paling penting.
ini bisa jadi banyak isu kan Pak Prabowo mau meninggalkan orang-orang Jokowi di dalam kabinet yang kerjanya nggak beres gitu loh. Kemungkinan itu akan diganti oleh orang-orang PDIP. Kalau saya sih, saya secara pribadi mending Pak Prabowo memegang PDIP dibandingkan yang lain, karena ini partai yang sangat konsisten. Kalau dia beroposisi, oposisinya konsisten, dan nilai tawar Pak Prabowo juga di dalam kabinet akan sangat tinggi kalau dia pegang PDIP. Jadi PDIP itu sangat konsisten, dan dia kalau dia berkoalisi dengan PDIP, saya yakin deh Pak Prabowo akan punya nilai tambah yang bagus untuk membangun bangsa negara. Seluruh program-program Pak Prabowo, misalnya swasembada pangan, swasembada energi, lalu security pertahanan, itu akan berjalan dengan baik. Saya yakin sekali. Apalagi misalnya Pak Prabowo membutuhkan backingan politik supaya dan antaranya bisa bisa tumbuh dan bisa menjadi jangkar pertumbuhan ekonomi baru ya. Tentu ini membutuhkan backingan politik yang kuat, dan PDIP salah satu partai yang pas untuk dijadikan sebagai motor koalisi penggerak setelah Lebaran ini.